pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom Gereja Oikos Online, selamat pagi buat kita semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dan kita meninggikan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, nama-Mu berkuasa, Dia dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Sama-sama sekali lagi dari awal katakan, Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan, sama-sama katakan sekali lagi. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Katakan Engkau tetap Tuhan, tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan.
memenuhi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pastor Chef. Gereja Oikos Online menampilkan acara Pastor Chef. Suatu acara di mana saudara akan mendapatkan berbagai informasi seputar memasak. Tips memasak yang tepat, cepat, praktis, dan hemat, serta resep-resep masakan yang telah teruji di dapur Pastor Chef. Jangan lewatkan acara ini. Nantikan setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua, saudara semua dengan saya, semuanya sehat-sehat dan penuh dengan sukacita dari Roh Kudus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal 5. Kita masih berada dalam cerita atau dalam kisah tentang perumpamaan, tapi perumpamaan kali ini adalah perumpamaan yang pada waktu Tuhan Yesus mengajar, dia sampaikan sepenggal atau sedikit atau satu kata cerita tentang perumpamaan. Kita akan lihat dalam Matius pasal 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tuhan Yesus berkata kepada kita semua pengikutnya, kamu adalah garam dunia. Garam adalah bagian dalam kehidupan kita yang selalu ada di dalam makanan kita atau dalam masakan. Saudara pernah merasakan makanan tanpa garam? Rasanya tidak enak, tawar dan hambar, dan bahkan sangat tidak enak sekali. Nah, pada saat saudara merasakan atau mencicipi satu hidangan yang tidak dikasih garam, saudara tambahkan sedikit, maka segalanya akan menjadi excellent. Rasanya sangat luar biasa sekali, sangat enak sekali. Seperti kalau misalkan santan dikasih garam sedikit, waduh rasanya mantap sekali. Garam itu sesuatu hal yang sangat penting sekali atau sesuatu hal yang sangat diperlukan sekali di dalam setiap orang-orang menghidangkan masakan. Ya mungkin karena saudara kesehatan terganggu, saudara tidak boleh banyak-banyak makan garam atau sama sekali abstain daripada garam. Nggak boleh makan hal-hal yang ada garam. Ya akibatnya saudara merasa, lidah saudara mungkin pertama kali tidak merasakan tidak nyaman, tapi slowly ya akhirnya menjadi terbiasa pula. Tetapi bagi orang umum, kita semua, garam itu sesuatu yang sangat penting sekali di dalam kehidupan kita. Sangat sederhana, mudah ditemukan di mana-mana, tetapi membawa dampak yang sangat luar biasa sekali, khususnya makanan. Di sini ada garam, di sini ada makanan, ada masakan. Masakannya rasanya tawar, tapi begitu dicampurkan dengan garam, maka garam tersebut membuat semua rasa yang ada di dalam satu hidangan itu atau satu panci tersebut menjadi enak sekali, menjadi luar biasa sekali karena ada garam. Dan nggak mungkin garam itu menjadi tawar, karena esensi daripada garam adalah asin. Ya, garam itu terkenal dengan asinnya itu. Karena asin asin itu adalah bagian daripada garam tersebut. Tuhan Yesus berkata kalau garam itu tawar, nggak ada gunanya sama sekali. Karena orang mengambil garam itu karena asinnya tersebut. Jadi nggak mungkin ada garam yang tawar rasanya. Dan kalau Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dunia, artinya, saudara dan saya sebagai pengikut Kristus, kita punya fungsi untuk menggarami atau mengasinkan atau membawa rasa di mana kita berada, di mana si garam tersebut ditaburkan, di mana si garam tersebut dicampurkan, entah mungkin dicampurkan di masakan di ayam rica-rica, terus mungkin di babi kecap, atau mungkin di nasi goreng, itu semua akan menambah rasa, akan mempengaruhi hidangan tersebut. Di mana saudara ditempatkan? Saudara ditempatkan mungkin di satu perusahaan, saudara harus menggarami
orang-orang yang ada di sana. Saudara ditempatkan di satu kampus, saudara menggarami orang-orang yang ada, teman-teman saudara yang ada di kampus tersebut. Saudara ditempatkan di perusahaan mana, atau di pasar, atau mungkin saudara sedang ada di mana saja saudara berada atau Tuhan tempatkan. Fungsi daripada saudara sebagai garam dunia adalah menggarami keadaan di sekitarnya. Jadi dengan kata lain gini, karena kita sebagai pengikut Kristus, maka daerah sekitar kita, mereka akan merasa akan diberkati oleh Allah. Kenapa? Karena ada garam dunia, yaitu kita semua. Gara-gara saudara ada, maka ternyata menjadi laris mungkin. Ya karena saudara tinggal di sana, maka si pemilik rumahnya jadi diberkati. Karena saudara mungkin kos di rumah si keluarga A ini, maka keluarga ini menjadi diberkati. Kemana saja si garam dunia itu pergi, garam dunia itu akan membawa dampak bagi sekitarnya. Nah, itu adalah arti yang Tuhan Yesus inginkan di dalam hidup kita. Jangan sampai kita menjadi garam dunia, kita pergi ke sana tidak membawa dampak apa-apa. Sangat tawar sekali, nggak ada bedanya. Ada kamu sama nggak ada kamu, nggak ada bedanya. Nah, ini celaka sekali. Artinya si garam ini tawar sekali. Kamu tidak membawa rasa apa-apa. Atau lebih parahnya, tadinya tenang, tadinya damai, setelah ada kamu malah jadi keadaan jadi runyam, keadaan jadi ribut terus. Nah, itu celaka. Itu bukan garam dunia. Tuhan memanggil saudara dan saya untuk menjadi garam dunia, untuk menggarami keadaan di sekitarnya. Yang tadinya ribut, karena saudara masuk, karena saudara datang, menjadi suasana jadi tenang, damai sejahtera. Daerah yang tadinya miskin, karena saudara pindah ke daerah tersebut, ternyata tiba-tiba daerah itu menjadi subur. Karena kenapa? Karena ada garam dunia. Ada anak-anak Tuhan yang berdoa kepada Bapa di surga, memohon Tuhan berkati tanah, berkati tetanggaku, berkati tempat di mana aku bekerja. Sehingga karena adanya si garam dunia ini, maka daerah yang di sekitarnya itu akan merasa diberkati. Obed-Edom, cerita di dalam Perjanjian Lama, dia tabut perjanjian ditaruh di rumah Obed-Edom. Dan firman Tuhan berkata, sejak tabut perjanjian itu ada di rumah Obed-Edom, maka keluarganya sangat diberkati. Artinya kehadiran Allah di dalam kehidupan Obed-Edom itu sangat memberkati keluarga ini, sehingga keluarga ini menjadi sangat-sangat diberkati. Nah, kehadiran saudara yang membawa Kristus dalam hidup saudara, yang membawa hadirat Allah di dalam hidup saudara, harus mempengaruhi keadaan sekitarnya. Saudara, pagi ini saudara mau pergi kemana? Ada yang mau pergi ke pasar, ada yang pergi ke kantor, ada yang pergi ke sekolah, ada yang mungkin mengerjakan pekerjaan rumah tangga, atau sebentar siang sudah akan bertemu dengan teman-teman saudara, atau mau pergi ke kafe, atau mau lunch bareng dengan teman-teman saudara. Ingat, kemana saudara pergi, saudara sedang membawa hadirat Allah. Dan saudara adalah garam dunia. Kemana saudara pergi ke sana, daerah itu menjadi diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada garam dunia. Sekali lagi saya akan bacakan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Garam akan berguna kalau dia asin. Kalau garam tidak asin atau tawar sama sekali, tidak ada gunanya, kata firman Tuhan, diinjak-injak orang, bahkan dibuang, dianggap sampah, tidak ada gunanya. Jangan sampai kita menjadi anak Tuhan yang harusnya menggarami dunia, kehadiran kita tidak membawa dampak apa-apa. Firman Tuhan berkata tidak ada gunanya sama sekali, dianggap sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Biarlah hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Kemana saja kita pergi, kemana saja saudara pergi, harus ada dampak yang luar biasa, menjadi lebih baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, jadikan kami garam dunia di tempat dimanapun juga kami berada. Ada anak-anak-Mu yang saat ini mungkin ditempatkan di dalam pekerjaan mereka, di dalam perusahaan,
atau melakukan bisnis dengan teman-temannya atau dengan siapa saja, atau bertemu dengan customer. Tuhan, biarlah kemana saja kami pergi, selalu ada dampak yang dikerjakan oleh garam dunia ini. Tuhan Yesus bekerja di dalam kehidupan anak-anak-Mu sehingga kami dapat menggarami dunia ini. Sehingga garam, karena adanya garam dunia ini, maka dunia tidak cepat menjadi busuk, tapi menjadi sesuatu yang lebih indah karena ada anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, berkati aktivitas daripada kegiatan umat-Mu sepanjang hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa kembali.